Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Yakub Sulistyo. Kali ini saya membuat video yang saya beri judul Benar, Bubarkan Malaysia. Nah, saya membuat judul ini karena merujuk kepada sebuah video yang linknya saya taruh di deskripsi video ini. Silahkan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian mau melihat dan memperhatikannya. Intinya adalah di video tersebut bahwa orang-orang Kristen dan Katolik di Malaysia mengatakan bubarkan Malaysia jika umat non-Muslim dilarang memakai nama Allah. Alasannya karena sudah lama nama Allah digunakan dalam kekristenan. Video yang memprihatinkan tersebut menunjukkan orang Kristen dan Katolik yang tidak pernah membaca kitab berbahasa Ibrani sebagai kitab asli, di mana nama Allah tidak ada di sana, sehingga menuntut nama Allah harus tetap dipakai dalam kekristenan. Saya ingin beritahu, jangankan kitab berbahasa Ibrani yang merupakan kitab berbahasa asli, kitab yang berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Kalau begitu, kalau memaksakan kehendak nama Allah harus ada, sama saja dengan saya katakan hancurkan saja kitab berbahasa Inggris dan kitab berbahasa Ibrani karena tidak ada kata nama Allah di sana. Nah, apa motivasi Anda menggunakan nama Allah dalam kekristenan? Apakah agar umat Islam jadi Kristen atau jadi Katolik? Saya kira tidak usah menolong Tuhan lah. Keselamatan itu anugerah dari Elohim. Jadi tidak usah menolong Tuhan. Umat Kristen dan Katolik di Malaysia dan di Indonesia, sadarlah kalian bahwa Bapak Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi yang tertulis dalam kitab suci yang ditulis oleh para nabi, tidak pernah mereka menyembah sesembahan yang bernama Allah. Gara-gara penggunaan nama Allah, di mana nama Yahweh diganti menjadi Tuhan huruf besar semua, Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar, Lord, Hashem, Adonai, dan beberapa sebutan lainnya, justru menyebabkan nama Yahweh tidak dikenal dan kalian jadi lebih cinta Allah sampai-sampai menggandeng suku Dayak, TNI, dan lain-lain untuk melegalkan penggunaan nama Allah. Karena kalian sudah terlanjur betah membelakangi Sang Pencipta, dan itu kalian sedang menggenapi nubuatan kitab Hosea pasal 11 ayat yang ke-7, di mana di dalam kitab suci Indonesian Literal Translation berbunyi, dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada yang maha tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan dia. Nah, itu karena sudah betah. Yang menjadi pertanyaannya adalah, benarkah umat Kristen memiliki Allah? Coba lihat buku ini. Siapa sebetulnya yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub di dalam buku yang berjudul The Unfinished Battle, Islam and the Jews by Max Gabriel PhD, halaman 37. Di situ dikatakan intinya, sebelum Muhammad mengajarkan tentang Allah, Yahweh sejak dahulu memang yang disembah oleh orang Yahudi. Nah, ini bukunya. Nanti bisa di-pause saja. Di situ tertulis, always keep in mind that Muhammad lived in the 7th century Anno Domini. At that time, the Jews had been worshipping Yahweh for almost 2,500 years. The Christian had been following Jesus for 600 dan seterusnya. Nah, kemudian di dalam bukunya John Hagee yang berjudul Jerusalem Countdown, di situ bunyinya apa? Dengan judul Who is Allah? Di sana berbunyi, the name Allah came from an Arabic words that had to do with the worship of the moon god
in pre-Islamic Arabia. Allah cannot be found in the Hebrew Old Testament or the Greek New Testament. Allah is not the same as the God of Abraham, Isaac, and Jacob. According to the Bible, God is knowable, dan seterusnya. Ada banyak buku-buku yang menerangkan asal-usulnya kata nama Allah yang tidak mungkin untuk saya sampaikan semua di sini. Satu lagi di antaranya adalah buku ini, Islam in Light of History by Dr. Rafat Amari. Coba Anda baca sendiri, di pause lalu dibaca ya. Nah, di sini mengungkapkan tentang the origin of Allah and how the name was developed from the god of the moon in Arabia as it is accepted in various Arabian inscription. Untuk selanjutnya bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang dengarkan juga apa kata Christian Prince mengenai Allah di video berikut ini. But here we have more important question about what is the name of Isa. Here you see the Muslim they translate as Jesus. But the fact the word Yeshua or Yeshua in Arabic and Yeshua in Hebrew not mentioned once in the Quran. So this is a fabrication, or let us say it's a fabricated translation, the same as some Christian who translated the Bible into Arabic and they used the word Allah in the translation. That is a fabrication too. So translation can be full of fabrication, the same as some who translated the Bible and used the word Allah, but in fact this is not Christianity, and Allah has nothing to do with Christianity. And after 1400 years of occupation, the Arabic Christians forced to use the word Allah, and now it became part of their, let us say, the daily life talking. If you go to all Islamic countries where Christians are minority, you will see all of them, they use the word Allah. Why? Because simply they are under the control of Muslims. However, when the Muslims they notice that using the word Allah is not for their benefit, they will forbid you from using it, as what happened in Malaysia. In Malaysia, they made the court order that no Christian should use the word Allah in a church, because that is the name of the God of the Muslims. And I agree with the court actually. They should not use it, and any Christian who used the word Allah, he should refrain from using it, for this is a pagan word and have nothing to do with us. So I agree 100% with the court of Malaysia, which is saying Allah is a name of the God of Islam and have nothing to do with the Christians. Why the Muslims in that country, they were upset from Christian using that word? Because they noticed a lot of Muslims converting out of Islam. So they said to themselves, maybe the missionaries, because they are using the word Allah when they speak to the Muslims, make the Muslims easy transaction from the cult of Islam to Christianity. And as I say, it's wrong to use the word Allah, for this is a pagan name, and it's not the word mean God, it's a name of a God which is a pagan God, exists before Islam. So Allahu Akbar, Allah is the moon God, Akbar is the sun God, they have sex together, they have 3 daughters, one is called Allat and Manat al-Uzza. Untuk umat Katolik, bukankah kalian ada kitab edisi pastoral Katolik? Apakah kitab Katolik ini sesat dan perlu dibuang saja atau dibakar saja? Karena di kitab tersebut tidak ada nama Allah. Lihat ini kitabnya. Ini kitab yang dipakai oleh umat Katolik di Filipina dalam bahasa Inggris. Juga tidak ada nama Allah. Bahkan di sana bertebaran ada ribuan nama Yahweh di sana. Seharusnya kitab inilah yang dijadikan rujukan, sehingga tidak perlu harus mengatakan bubarkan Malaysia jika non-muslim dilarang menggunakan nama Allah. Ini tidak punya dasar teologi sama sekali. Kita hormati saja umat Islam menggunakan nama Allah, karena memang itu tertulis dalam kitab asli mereka, yaitu Al-Quran dalam bahasa Arab. Sedangkan dalam kitab Tenak dan Brit Kadasa tidak ada satupun nama Allah. Kenapa harus dipertahankan mati-matian? Coba lihat, apa kata firman Tuhan itu sendiri tentang sesembahan para nabi. Ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa? Karena umat Nasrani sebetulnya tidak punya Allah. Umat Nasrani yang dimiliki adalah Yahweh. Dialah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, dan
Mose serta para nabi yang tertulis di dalam kitab Tenak. Nama Allah bisa masuk ke dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia adalah karena awalnya diterjemahkan oleh ahli sastra Melayu yang bernama Abdullah bin Abdul Qadir Munshi. Beliau adalah seorang Arab Tamil yang waktu itu menerjemahkan kitab suci umat Nasrani berbahasa Melayu. Di dalam kitab suci Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi 4. Yang pertama adalah nama sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH, huruf besar semua. Yang kedua, Allah hanya saja yang huruf besar. Yang ketiga diterjemahkan menjadi sebutan, yaitu Tuhan, TUHAN, huruf besar semua. Dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Saya akan buktikan di dalam kitab suci Tenak, di dalam kitab Kejadian pasal 15 ayat yang ke-8, nama Yahweh oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia diterjemahkan menjadi Allah, yang notabene adalah nama sesembahannya umat Islam, yaitu ALLAH dengan huruf kapital semua. Di dalam kitab Tanak di sana berbunyi Wayomar Adonai Yahweh Bama Eda Ki Erasena, yang seharusnya berbunyi katanya, Tuhan Yahweh, dari mana aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan menjadi kata Abram, ya Tuhan Allah, ALLAH, huruf besar semua. Perhatikan di situ. Dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Seharusnya kata Allah di situ yang adalah nama sesembahannya umat Islam, seharusnya di situ adalah Yahweh. Ini yang pertama. Yang kedua, nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah hanya saja yang huruf besar. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 4 ayat yang keempat, di dalam kitab Brit Kadasa, yaitu kitab suci berbahasa Ibrani Perjanjian Baru yang dipakai oleh orang-orang Yahudi Mesianik, yaitu orang Yahudi yang sudah menerima Yeshua HaMashiach, yang selama ini di Indonesia dikenal dengan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang keempat berbunyi, Wayaan wayomar katuf kilo al-halakhem levado yihye ha-adam ki al-kalmotsa pi Yahweh. Perhatikan di sana ada kata pi Yahweh, yaitu mulut Yahweh. Jadi terjemahan yang benar seharusnya, namun seraya menanggapi, dia berkata, telah tertulis, bukan oleh roti saja manusia akan hidup, melainkan oleh setiap firman yang keluar dari mulut Yahweh. Karena di sana nulisnya di dalam Brit Kadasa pi Yahweh. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, hanya saja yang huruf besar. Jadi di sini nama Yahweh sudah diterjemahkan menjadi 2. ALLAH huruf besar semua, dan ALLAH hanya saja yang huruf besar. Ini LAI membedakannya demikian. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang ke-13, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan nama diri Yahweh menjadi sebutan, yaitu Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-13 di dalam kitab Brit Kadasa berbunyi Kikol Asyer Yikla Vesem Yahweh Yimalet, yang seharusnya berbunyi sebab barang siapa berseru dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar akan diselamatkan. Jadi di sini sudah 3 nama Yahweh diterjemahkan menjadi Allah huruf besar semua, Allah hanya saja huruf besar, dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar. Kemudian yang keempat menjadi Tuhan, TUHAN huruf besar semua. Di dalam kitab Yesayahu atau Yesaya pasal yang ke-42 ayat yang ke-8, di dalam kitab Tenak di sana berbunyi Ani Yahweh Husmi ukfodil akhir lo aten utilati lapsilim. Seharusnya berbunyi aku ini Yahweh, itulah namaku.
Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya menjadi Aku ini Tuhan, Tuhan huruf besar semua. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Dan di sini Tuhan itu bukan nama, melainkan sebutan, karena tidak ada Tuhan bernama Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia ini terjemahannya sangat rancu. Dan sesuai dengan kaidah penerjemahan, sebetulnya untuk menerjemahkan kitab suci itu jangan menambah, mengurang, ataupun mengganti. Namun Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia saya buktikan mengurang, menambah, dan mengganti. Contohnya, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-1, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Namun coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walks not after the flesh but after the spirit. Jadi ada tambahannya di sana, who walks not after the flesh but after the spirit. Artinya yang tidak berjalan menurut daging tetapi yang berjalan menurut roh, kira-kira demikian. Nah, hal ini sesuai dengan kitab Brit Kadasa yang berbunyi Alken Evo Ein Asma Latvekim Be Yeshua Hamashiach. Bukan hanya sampai di situ, tetapi ada lanjutannya, Hamid Halkim Selo Kabasar Ela Levi Haruah. Jadi dengan demikian saya buktikan bahwa Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia telah mengurangi firman Elohim. Bukan hanya mengurangi, yang kedua menambah. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, and they had then a notable prisoner called Barabbas. Hanya disebut Barabas saja, tidak ada Yesus Barabas, tidak ada. Artinya ini menambah. Dan itu sebetulnya sesuai dengan Brit Kadasa yang berbunyi, Ufait hahi hayalahem is asir noda laam usmo Baraba. Jadi di sana hanya ditulis Baraba, tidak ada Yeshua Baraba, tidak ada. Jadi LAI bukan hanya mengurangi tetapi juga menambah. Yang lebih berat adalah mengganti kebenaran itu. Contohnya di dalam kitab Yekeskel atau Yehezkiel pasal yang ke-34 ayat yang ke-16, Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya demikian. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta perhatikan kalimat ini, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Coba kita bandingkan dengan King James Version yang berbahasa Inggris. Di sana berbunyi, I will seek that which was lost, and bring again that which was driven away, and will bind up that which was broken, and will strengthen that which was sick. But, perhatikan kalimat ini, I will destroy the fat and the strong, I will feed them with judgment. Di situ dikatakan I will destroy, aku akan menghancurkan. Sedangkan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya, aku akan melindungi. Jadi di sini kontroversi, terbalik. Nah, untuk menentukan yang mana yang benar, kembali kepada kitab berbahasa Ibrani. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, et hauvedet afakes wa et hanidakat asif walanis beret ekefos wa et hakola akazek wa et hasmena wa et hakazaka asmit erena famispat. Di sana menggunakan kata asmit. Asmit itu huruf Ibraninya alef, sin, mem, yod, dan dalet. Dan asmit ini artinya I will destroy. Jadi ini sangat mengerikan sekali penerjemahannya. Karena itu kalau kita kembali kepada apa yang menjadi pembahasan saya tentang ketidaktepatan pemakaian nama Allah dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, sebaiknya kembalikan saja nama Allah kepada umat Islam yang berhak untuk memilikinya. Seperti umat Islam, kita perlu mencontoh. Umat Islam itu di seluruh dunia
nama Tuhannya tidak pernah diubah-ubah. Sekali Allah tetap Allah, mau di negara berbahasa Arab, mau berbahasa Inggris, maupun berbahasa apa saja, semua tetap sama. Saya punya Al-Quran berbahasa Inggris. Di sana nama Allah tetap tidak diterjemahkan menjadi God. Ini saya dapatkan ketika saya melayani seminar di Australia beberapa tahun yang lalu. Di sana saya menemukan Al-Quran yang berbahasa Inggris. Saudara perhatikan ini ya. Di situ nama Allah tidak diubah menjadi God, karena memang Allah itu tidak sama dengan sebutan. Allah itu adalah nama. A-L-L-A-H, Allah itu nama. Nama sesembahannya umat Islam yang harus kita kembalikan dengan hormat. Kemudian saya juga mendapatkan bukti Al-Quran berbahasa Ibrani. Nama Allah juga tidak diubah. Saudara perhatikan ini. Di situ tertulis Alef, Lamet, Lamet, He. Jadi karena Allah itu adalah nama, mau bahasa Ibrani, mau bahasa Arab, mau bahasa Inggris, tetap. Seharusnya Yahweh pun tetap. Jangan diubah menjadi Tuhan huruf besar semua, Tuhan T-nya saja huruf besar, Allah huruf besar semua, maupun Allah hanya saja yang huruf besar semuanya. Jadi, mari umat Nasrani saya himbau untuk legowo, berlapang hati, untuk mengembalikan saja nama Allah kepada umat Islam. Sehingga antara Kristen dengan Islam ini di Indonesia bisa berjalan di relnya masing-masing. Nanti umat Kristen mau pindah ke Islam, monggo silahkan. Demikian pun umat Islam mau pindah ke Kristen, silahkan saja. Yang pastikan orang sudah tahu bahwa antara Yahweh dengan Allah ini beda pribadi. Jadi jangan disangkut pautkan dan jangan dikawinkan antara Kristen dengan Islam, sehingga menimbulkan kecurigaan dari pihak saudara kita umat Islam, dan ini membuat Indonesia jadi tidak kondusif. Sudahlah, kembalikan saja. Dan Allah itu bukan sebutan karena berasal dari Al-Ilah, maka dianggap bisa dipakai dalam kekristenan. Bukan, itu salah. Coba kita lihat yang berikut ini. Allah itu bukan sebutan atau dari Al-Ilah. Kenapa? Karena satu, Allah itu nama Tuhannya umat Islam. Contoh, ketika orang Islam di Arab sembahyang, mereka mengucapkan Allahu Akbar. Begitu juga dengan orang Islam yang ada di Amerika, mereka tetap mengucapkan Allahu Akbar, bukan God Akbar. Kedua, Allah itu bukan dari Al-Ilah dengan menghilangkan alif seperti yang dijelaskan para dosen Islamologi. Sehingga tinggallah. Kalau begitu, maka artinya akan berubah. Bukan Tuhan atau dewa lagi, tetapi li syakhsin atau baginya laki-laki. Ketiga, ilah itu sudah satu paket kosakata yang tidak bisa dipenggal, karena dia kata benda, bukan kata kerja. Keempat, ilah bisa dimasukkan alif lam, karena ilah adalah gelar atau sebutan. Sedangkan Allah tidak bisa karena dia adalah nama pribadi. Contoh, ustazun atau guru laki-laki bisa dimasukkan dengan alif lam sehingga menjadi al-ustazu. Tetapi Fatimah tidak bisa ditulis menjadi al-Fatimah karena Fatimah itu adalah nama pribadi. 5. Ilah atau al-ilah ada musannanya, yaitu ilahani, artinya dua Tuhan atau dua dewa. Sedangkan Allah tidak ada musannanya atau tasnianya. Kalau ada, artinya bukan Allah lagi, tetapi menjadi Allahani. Ini menggantikan nama sesembahannya umat Islam. Contoh, Fatimah, kalau dimusanakan menjadi Fatimah Tani, maka nama Fatimah itu akan berubah, bukan Fatimah lagi, tetapi adalah Tante Fatimah Tani. 6. Ilah atau al-ilah bisa diterjemahkan menjadi dewa atau sesuatu yang disembah.
Sedangkan Allah tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa apapun, karena dia adalah nama pribadi. Anda bisa melihat dalam Kamus Indonesia, Arab, Inggris, karangan Abdul bin Nuh dan Umar Bakri halaman 76. Ketujuh, Allah bukan dari alif lam ha. Karena kalau diuraikan secara ilmu sorof tidak pernah ditemukan baik fi'il madinya, mudhari'nya maupun masdarnya. Yang ada alif lam lam ha atau Allah. Tetapi kalau diuraikan secara wazan dalam ilmu sorof juga tidak bisa menjadi Allah. Contoh, Allah dengan wazan af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi kalau kita uraikan secara nahwu sorof, Allah itu menjadi Allah yulihu illahan, dan itu bukan Allah, tapi itu adalah sebutan. Kenapa? Karena Allah adalah nama pribadi yang tidak bisa dikutak-katikkan. Kenapa umat Kristen Arab memakai nama Allah? Dari mana nama Allah diambil, diadopsi dari mana? Sedangkan Islam belum lahir. Anda sudah mengetahuinya sekarang. Dan kalau Anda ingin mengetahui lebih banyak, silahkan surfing di dalam YouTube saya, Yakub Sulistyo. Nah, sekarang bagaimana? Masih tetap ingin menghancurkan saja kitab berbahasa Inggris dan berbahasa Ibrani karena tidak ada nama Allah di situ? Apakah Anda tetap ngotot dengan mengatakan bubarkan Malaysia kalau umat non-Muslim tidak boleh menggunakan nama Allah? Kalau harus Allah karena dianggap sebagai sebutan, oke, itu kan cuma sebutan, tetapi sebutan yang bermasalah. Kenapa tidak pakai saja sebutan yang lain? Memang tidak ada sebutan lain yang tidak bermasalah. Jika alasannya nama Allah sudah dipakai lama, saya bertanya kepada Anda, umat Kristen dan Katolik yang ada di Malaysia dan di Indonesia, lebih lama mana dengan kitab Tanak yang tidak ada nama Allah? Kenapa harus memaksakan kehendak? Apalagi kita sekarang sudah mengetahui bahwa Allah itu bukan dari Al-Ilah. Artinya bukan sebutan. Nah, silahkan jawab sendiri. Demikianlah video ini dibuat. Kiranya bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah menonton hingga akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan komen yang sopan, dan share video ini jika memberkati Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Waruah HaKodes menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.